Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Unilever ya. Di mana saya sudah pernah membahasnya pada tanggal 28 Juli 2023 dan hari ini tanggal 27 Mei 2024. Harganya ada di 3260 ya. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham Unilever ini dari 5 parameter. Pertama kita akan cek kinerja harga sahamnya, kemudian dari fundamentalnya kita akan update, dari seasonality kita akan update, bandarmologinya dan teknikalnya akan kita update juga. Kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya dan kedepannya kira-kira akan kemana. Oke, ini sudah listing di bursa sudah cukup lama ya, dari 1982 ya, dengan IPO price-nya itu 3175, stock split-nya pernah 3 kali, 1/10, 1/10, 1/5, dan ini juga pernah memberikan saham bonus ya teman-teman ya. Tapi saya tidak hitung di sini ya. Nah, kalau teman-teman pegang sejak IPO ini cukup lama ya, sudah naik 51.300% lah kira-kira ya sampai hari ini. Jadi sudah untung sangat luar biasa sekali ya. Kemudian kalau kita cek kinerja harga sahamnya sejak 10 tahun terakhir, ini 6 bulan sampai 10 tahun masih negatif, tapi ini 1 bulan sampai 3 bulan terakhir belakangan sudah naik ya. Di tahun ini juga masih negatif 7,65%, pernah setahun terakhir itu pernah di 4.600 dan terendahnya di 2.330 ya. Kalau kita lihat hari ini naik ya, naik cukup lumayan hari ini. 3 bulan terakhir ini naiknya di hari ini teman-teman ya. Untuk setahun terakhir ini ya sedikit mendekati di tengah-tengahnya. Kemudian ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ya, dia bidang usahanya FMCG ya teman-teman ya, Fast Moving Consumer Goods. Nah ini sedikit gambaran ya struktur dari Unilever PLC ya, dia ada di sini ada Unilever Indonesia Holding ya yang memiliki Unilever Indonesia TBK, ini yang TBK di sini ya, dengan masyarakat 15% ya. Nah, kemudian untuk produk-produknya mestinya teman-teman juga sudah pada tahu ya, dia ada 2 divisi. Yang pertama Home and Personal Care, dia ada Beauty and Wellbeing ya, ini shampoo, ada produk kecantikan, produk bayi, kemudian ada lotion ya, kemudian personal care ini ada parfum, sabun, sikat gigi ya, deodoran, home care ini juga ada ya, sabun cuci, sabun mandi, sabun cuci baju, cuci piring ya, ada yang untuk pel juga ya teman-teman ya. Kemudian divisi yang kedua adalah Foods and Refreshment, di mana terbagi dua, ada nutrisi dan es krim ya. Untuk bango, ada kecap, kemudian ini minuman, ini bumbu masak, kemudian ada teh, kemudian ada es krim ya dengan merek Cornetto, Magnum, Petal Pup, dan Walls. Nah, kita lihat teman-teman ya, untuk di kuartal 1 2024 ini penjualannya itu totalnya ada 10 triliun ya. 10 triliun, di mana 10 triliun ini 6,4 triliunnya itu ada di personal care ya, home and personal care-nya, kemudian di foods and refreshment-nya ada 3,6 triliun ya. Dan dari sini kita bisa lihat ya, labanya itu paling besar adalah dari home and personal care ya, 26%, untuk foods and refreshment hanya 19% dari total penjualan bersih. Dan kalau kita lihat secara ekspor ini masih dominasi di dalam negeri ya, 97% omsetnya ada di dalam negeri. Nah, kalau kita cek kinerjanya teman ya, ini adalah kinerja perusahaan yang bertumbuh terus ya, bertumbuh terus. Tapi sejak 2019 meskipun pendapatannya bertumbuh tapi labanya turun ya, dan sejak inilah sahamnya itu turun terus teman-teman ya. Sahamnya turun terus sejak 2019 atau 2018 ya. Ini kita akan cek. Sejak labanya turun ini turun terus sahamnya, dan ini sudah mulai naik ya. Untuk annualize 2024 untuk pertama kalinya labanya bisa naik annualize teman-teman ya. Ya, dan di bulan Mei ini juga harganya sahamnya langsung ikut naik. Ya, jadi memang kalau saham yang bertumbuh terus itu pasti harganya akan turun ketika pertumbuhannya berhenti. Ya, apalagi berhentinya nggak cuma satu kali ya, ini beberapa kali ya teman-teman ya. Nggak, bahkan tidak hanya labanya tapi pendapatannya juga turun.
Ya, dan ini apakah 2024 akan ditutup lebih tinggi atau kembali bertumbuh atau melanjutkan penurunan, nanti kita akan lihat ya. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, secara laba kotor sebenarnya ya di situ-situ aja ya. Ini sudah mulai kembali sejak 2019, ini sebenarnya naik ya. Tapi kalau kita lihat laba usahanya nih sedikit turun dan laba bersihnya sedikit turun ya di sini ya. Ini sudah mulai naik di kuartal 1 2024 ya. Secara laba usaha, secara persentase naik, laba bersih juga mulai naik kembali. Nah, ini secara nominalnya teman-teman ya. Jadi 10,6 triliun di per kuartal 1 2023 dan di kuartal 4 ini turun 5%. Namun kalau kita lihat laba bersihnya justru malah naik teman-teman ya. Jadi meskipun pendapatannya turun tapi labanya justru malah naik. Kemudian kalau kita cek secara valuasi, pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya dari 25,67 kali. Ya, di mana rata-rata diperdagangkan sebenarnya di 50 ya. Jadi ini PBV saat ini adalah separuh dari rata-rata diperdagangkan biasanya. Ya, kalau kita lihat PBV mestinya akan sangat mahal ya. Kita akan menghindari saham yang PBV-nya tinggi sekali seperti ini. Kemudian secara pernya juga nggak murah-murah banget ya, masih di 21,5 kali, di mana rata-ratanya ada di 38,2. Ya, kalau kita lihat PBV kan pasti akan sedikit rancu. Kita akan lihat secara earning yield ya. Secara earning yield kalau kita lihat ini harganya tetap mahal teman-teman ya, karena meskipun dengan harga yang sudah turun cukup lumayan, ini masih hanya memberikan earning yield 4,7% ya. Jadi masih cukup mahal, di mana rata-ratanya ada di 2,9 ya. Memang rata-ratanya biasanya jauh lebih mahal, tapi ini masih mahal ya, meskipun sudah lebih murah daripada biasanya dari rata-rata, tapi tetap terbilang mahal teman-teman ya. Nah, berapa sih harga wajarnya? Ini melihat harga wajar tanpa memandang pertumbuhan teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa memberikan future value karena memang pertumbuhannya sempat turun 5 tahun terakhir ya. Jadi ini tidak konsisten bertumbuh. Jadi saya tidak memberikan future value di saham Unilever. Tapi kalau kita lihat ya, dengan kondisi saat ini saja per kuartal 1 2024, itu harga wajarnya itu ada di 1000 sampai 1500, artinya harga saat ini juga masih kemahalan ya. 115 sampai 222% dari harga wajarnya tanpa melihat pertumbuhan. Ya, jadi mahal teman-teman ya. Karena kalau kita lihat earning yield 4,7 itu mungkin masih setara bunga deposito lah ya. Jadi kita punya perusahaan yang bisa memberikan return setara bunga deposito, ya lebih baik kita depositokan aja karena lebih mudah teman-teman ya, lebih teraman ya, dijamin LPS. Kalau ini kan bisa turun lagi gitu teman-teman ya. Kemudian dari analis 31 analis yang merating Unilever itu 15 itu atau separuhnya ya, hampir separuh itu memberikan rating hold, buy-nya 8, sell-nya 8, jadi sedikit seimbang nih teman-teman ya. Sedikit seimbang dengan target rata-ratanya di 2.800 dan harga saat ini itu sudah di atas harga target rata-rata ya, tapi masih ada yang memberikan target harga di 3.500. Itu pun ya masih jauh ya dari harga wajar versi naik level. Nah, untuk dividen ini rutin membagikan dividen teman-teman ya. Ini perusahaan yang sangat rutin membagikan dividen, setahun membagikan 2 kali. Dengan yieldnya rata-rata 2-3% ya, karena memang tadi kita lihat earning yieldnya ya hanya 4,7% ya. Jadi nggak mungkin dividennya lebih besar daripada earning yield ya, kecuali DPR-nya di atas 100%. Nah, untuk kita lihat 2025 ini pertama kali ya teman-teman ya, Unilever membagikan dividennya nggak 100%, biasanya mendekati 100%. Ini untuk pertama kalinya 50%, dan untuk 2024 mungkin akan membagikan 50% lagi ya, atau kalau dengan harga saat ini itu kira-kira 2,3% ya. Untuk cashnya ini 10,73 masih jauh ya. 2025 masih jauh, masih ada 3 kuartal lagi, jadi ini cashnya bisa diabaikan saja. Nah, untuk kesehatan finansialnya ini bagus ya Unilever, debt to equity ratio-nya 2023 ini 0 ya. Kemudian tidak ada penambahan hutang ya. Untuk quick dan current ratio-nya ini sedikit mepet teman-teman ya, makanya mungkin tidak membagikan dividen 100% ya. Bahkan mungkin tahun depan kalau kondisinya masih sama, mestinya nggak mungkin membagikan dividen 100% lagi ya. Jadi lebih baik menyehatkan ini ya teman-teman ya, keuangan dari perusahaan. Secara debt to equity ratio-nya sudah bagus ya, tinggal quick ratio dan current ratio-nya bisa di manage di atas 1.
Kemudian untuk seasonality, kalau kita lihat ini hanya di atas 60%, nanti di bulan depan, bulan Juni, di mana bulan Juni sebentar lagi ya, Mei, ini 50-50 biasanya, tapi ini sudah naik cukup tinggi ya, di mana di tahun 2024 ini sejak Januari sampai April turun terus, tapi bulan Mei ini tiba-tiba naik ya. Kemudian untuk bandarmologi tadi sudah disebutkan di awal ya, ada Unilever Indonesia Holding BV itu 85% dan masyarakat ada 15% ya, ada yang scrip juga 0,53%, total lembar sahamnya 38,1 miliar. Peran investor asing di saham ini cukup tinggi ya, ini rata-rata 40% ke atas, dan kalau kita lihat 2022 beli banyak, 2023 itu jual ya. 2024 ini mulai hijau per hari ini ya, per hari ini mulai hijau karena hari kemarin ini masih merah teman-teman. Kita lihat per hari ini dia memborong cukup banyak 6,4 juta lembar saham ya. Kita lihat di bulan Mei ini dia hanya 4 kali jual, lebih banyak belinya, totalnya sudah beli 40,3 juta lembar saham. Nah, apakah bulan Mei ini akan menjadi bulan di mana investor asing membeli balik saham Unilever? Nanti kita akan lihat ya. Nah, kita lihat dari investor retail dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, investor retail lokal di sini setahun terakhir jumlahnya nurun sekitar 6.000, dan dari Maret ke April turunnya 9.932. Namun uniknya adalah ternyata jumlah lembar sahamnya tidak berkurang teman-teman ya, tapi justru malah bertambah. Artinya apa? Ada yang keluar, tapi yang di dalam yang mungkin pegangnya cukup besar-besar itu menambah kepemilikannya, averaging, atau ada investor baru yang baru masuk ke Unilever, masuknya jumlahnya lebih besar daripada yang keluar, sehingga rata-ratanya di sini juga naik teman-teman ya. Ya, jadi ini sebenarnya masih dalam kondisi distribusi atau investor retail lokal masih menambah kepemilikannya, meskipun itu terkonsentrasi di pemain besar ya, investor retail lokal dengan modal yang lebih besar. Yang kecil-kecil ini sudah mestinya pada cut loss ya mestinya ya, karena harganya akan turun terus. Kemudian kalau kita cek ya perpindahan struktur saham setahun terakhir, kalau kita lihat dari garisnya ini terlihat sedang distribusi. Dari bandar detektor, April ke April juga sedang distribusi. Dari broker summary juga terlihat sedang distribusi. Jadi dari sini kita lihat fix ini sedang distribusi setahun terakhir April ke April ya. Nah, kita cek lebih detail di struktur kepindahan saham ini. Tadi sudah disinggung sebentar ya. Lokal ID ini memang membeli, jadi ini juga fix sedang distribusi. Tapi dari sini kita bisa lihat siapa sih yang distribusi. Ya, kita lihat ya, foreign others di sini foreign MF di sini pemegang terbesarnya. Ya, kemudian yang terbesar kedua di sini ada lokal IS, lokal ID, dan foreign others. Yang memberi tekanan jual paling besar ke saham Unilever adalah foreign others, di mana stoknya juga masih cukup banyak, masih 11,45% ya. Ini buang terus secara berkelanjutan, ya, ditampung paling banyak itu oleh lokal ID, ya, kemudian dibantu oleh foreign CP, ya, ini naik 2 kali lipat ya di sini ya, foreign CP. Tapi di sini hanya 2,54% ya, masih agresif yang jual. Ya. Kemudian reksadana asing di sini sempat jual, namun ini sudah mulai beli balik ya di 1 2 3 4 5 6 bulan terakhir ya. Dari bulan ini itu sudah membeli kembali ya. Nah, kemudian kalau kita cek secara bulannya di Maret ke April, ini lokal ID juga masih ada yang membeli. Ya, dan kita lihat ya, tekanan jualnya di bulan April juga masih tinggi, masih foreign OT yang menjual, kita lihat ya, karena tekanannya paling tinggi ini, angkanya paling tinggi tuh ya, main 1%, di mana yang beli ini nggak ada yang 1% ya, hanya 0,0,0, ya. Jadi ini masih lebih besar tekanan jualnya dibanding dengan demand-nya, atau supply-nya masih lebih besar daripada demand-nya, sehingga mestinya di bulan Maret ke April harganya juga masih turun ya, atau tidak bisa naik. Nah, ini untuk di bulan Mei ya. Nah, ini kan tadi sudah dibilang ya. Nah, di April ini tekanan jual masih tinggi ya, masih turun harganya, tapi terakhir-terakhir sudah naik lagi. Dan di Mei ini kalau kita lihat ke datanya belum muncul ya, nanti akan baru muncul tanggal 1 atau 2 Juni ya, mestinya 2 Juni ya, tanggal 1 mestinya tanggal merah. Ya, ini sudah mulai naik ya. Kita lihat dari dari bandar detektor juga hijau, big accumulation. Kita lihat dari
Nah, kalau kita cek dari broker summary, ini juga akumulasi. Jadi bulan Mei ini apakah akumulasi atau tidak, itu nanti teman-teman kalau misalnya sudah memiliki data yang seperti ini ya, mestinya akan tahu ya apakah di bulan Mei ini itu benar-benar akumulasi, apakah foreign OT sudah mengurangi atau bahkan buyback ya, atau masih tekanan jualnya masih tinggi, hanya ada demand yang mengimbanginya. Ya, itu teman-teman bisa cek ya. Nah, buat teman-teman yang pengen memiliki data seperti ini, saya ada video penawaran ya di link deskripsi, teman-teman bisa cek ya. Oke, jadi untuk month to date ini masih terlihat akumulasi sementara teman-teman ya. Nanti kita fixnya akan lihat di data awal bulan Juni ya. Kemudian kita akan review pola teknikal di video saya yang sebelumnya. Waktu itu saya memprediksi bahwa harganya akan turun ke 3280 ya, per tanggal 28 Juli ini harganya turun ya. Nah, waktu itu di sini saya memprediksi naik, ternyata di sini ada distribusi ya. Kemudian distribusinya berkelanjutan dan ini saya memprediksi turun. Ya, dan kita lihat di sini harga sahamnya turun ke 3260 per Januari ya. Jadi per bulan Januari sudah turun ke 3260. Dan di sini tadi saya lihat ya teman-teman, per Februari 3 bulan terakhir, Februari sampai April ya, akhir April itu saya kotakin seperti ini. Kenapa? Karena investor retail lokal, nah, kita lihat di sini ya, investor retail lokal itu di 3 bulan terakhir itu mulai stuck atau mulai pembeliannya menurun ya, mulai menurun pembeliannya. Tinggal kita akan menunggu apakah turun ya. Kalau turun berarti kita bisa ancang-ancang untuk masuk ya, buat teman-teman yang sudah bisa memiliki langganan subscribe data itu ya teman-teman ya. Nah, di sini begitu investor retail lokal stuck, tidak membeli lagi ya, harganya berhenti dan ini mulai naik di sini. Nah, apakah kenaikan ini hanya sebuah markup ya, karena investor retail sudah mulai pesimis dengan saham Unilever dan tidak mau membeli, dinaikkan untuk memberikan optimisme, atau justru malah kenaikan ini memang dibeli balik oleh foreign others ya. Nanti kita akan lihat ya buat teman-teman di awal Juni ya, sebentar lagi minggu depan ya, mestinya teman-teman sudah dapat datanya. Kalau teman-teman memasukkan Unilever ke dalam watchlist ya, sabar aja ya, karena kalau naik ketinggalan hanya segini nggak apa-apa teman-teman ya, ketinggalan hanya sekian persen nggak masalah, daripada beli di sini ternyata ini hanya markup dan terus kemudian diturunin lagi kan, jadi gelo gitu ya, sayang. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kalau berdasarkan data sementara teman-teman ya, data sementara ini kan Mei terlihat akumulasi ya. Kalau memang akumulasinya berlanjut, maka ya ini akan naik terus teman-teman ya, akan naik terus. Ya, jadi saya memprediksi ini berdasarkan data saat ini dulu ya, karena di sini memang investor retail lokal sudah stop, ya sudah stop atau menipis ya, masih membeli tapi nggak seagresif sebelum-sebelumnya. Sudah stop, artinya investor retail lokal sudah mulai pesimis. Nah, ini apakah dibeli balik atau cut loss? Kita nggak ngerti ya. Kalau iya melanjutkan dari sini ya dia akan naik. Tapi kalau misalnya nanti di awal Juni datanya ternyata berkata sebaliknya, ya mestinya dia akan lanjut penurunan. Ya, jadi untuk saya memprediksi ini berdasarkan data saat ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah memiliki data itu, teman-teman bisa cek ya untuk mengambil keputusan ya. Jadi tidak usah terburu-buru, tinggal tunggu aja nanti awal bulan depan. Oke, untuk risamnya teman-teman ya, untuk kinerja jangka panjang ini masih naik, kinerja jangka pendeknya turun, meskipun labanya naik ya, valuasi mahal, rutin bagi dividen dengan forecastnya 2025 adalah 2,3%. Ini seperti biasanya rata-rata segini. Untuk seasonality berpotensi naik hanya di bulan Juni atau bulan depan. Ya, kemudian untuk bandarmologi ini April ke April sedang distribusi 1 sampai 27 Mei ini sementara sedang akumulasi ya, berdasarkan data yang ada. Nanti untuk data lebih detailnya kita bisa update buat teman-teman yang sudah langganan. Kemudian secara teknikal ini saya masih anggap downtrend karena masih belum menembus MA 200 ya. Kalau sudah breakout ya nanti saya akan tulis breakout ya. Jadi ini masih di garis resisten MA 200, apakah dia memantul turun atau breakout ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Unilever.
Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap, informasi pelengkap analisanya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.